Sahabat Ibu Muti, masih bersama saya Bayu Nugraha di Apa Kabar Bekasi, dan juga masih di samping saya ada Pak Hudaya MSI selaku Kepala Dinas Disdukcapil Kabupaten Bekasi. Kita bahas layanan online udah, KTP KIA udah, pelayanan di luar tuh kayak jemput bola, terus yang di mal-mal masih ada nggak sih Pak? Kita punya layanan di luar. Yang pertama adalah gerai cepat Dukcapil di SGC. Tetapi karena situasi COVID, sementara ini kita hentikan karena potensial untuk ada kerumunan. Sementara tidak ada petugas kami yang bisa mengatur itu. Nanti khawatir malah menjadi persoalan. Jadi kami tutup sementara layanan di gerai Dukcapil. Itu yang kedua, kita ada loket juga di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bekasi di Lotte Mart. Itu awalnya kita untuk membagi, saat ini untuk membagi jumlah penumpukan karena di kantor juga takut terlalu ramai. Sementara proses pelayanan pencatatan akta perkawinan ini kan tidak bisa melalui online. Kalau perkawinan harus datang, harus kita catatkan seperti orang menikah seperti itu. Nah, itu kita yang di MPP atau Mall Pelayanan Publik di Lotte Mart hanya khusus melayani, sementara ini hanya khusus melayani pencatatan akta perkawinan. Tapi masih buka ya Pak ya? Buka, sampai saat ini masih buka. Dan tapi tetap SGC ya prokes? Ya prokes, ya, karena itu harus datang langsung. Betul. Nah, kalau di SGC sementara ditutup karena khawatir akan terjadi kerumunan. Karena kalau yang urusan sama Dukcapil pasti ramai terus Pak. Apalagi di sini juga kalau Dukcapil pasti ramai, nggak akan sepi. Nah Pak, ngomong-ngomong tadi kita bahas sedikit ADM, Anjungan Dukcapil Mandiri. Itu mesin apa sih Pak? Ya, jadi alhamdulillah ini inovasi dari Kementerian Dalam Negeri ya untuk memudahkan masyarakat bagi yang juga tidak memiliki mesin printer sendiri di rumah. Karena sekarang kan dokumen Adminduk ini sudah beralih media, kecuali KTP dan KIA itu semuanya sudah menggunakan kertas HVS putih A4 80 gram. Tetapi kan tidak seluruh masyarakat juga punya printer. Betul. Bagaimana nanti kalau yang nggak punya printer? Ya kalau bicara ke warnet, ya ke warnet bisa saja, tapi kan bayar. Nah, pemerintah juga kan wajib memfasilitasi. Ya, pemerintah memfasilitasi dengan Anjungan Dukcapil Mandiri. Jadi bagaimana caranya untuk memproses itu? Ya tidak datang tiba-tiba langsung ambil, tetapi dia harus masuk dulu tadi ke Sitepak. Dia proses online, misalnya mohon kartu keluarga atau mohon akta kelahiran. Dia proses masuk ke Sitepak, mohon akta kelahiran, nanti setelah selesai itu akan dapat notifikasi untuk print. Notifikasi inilah ya berupa barcode atau kode, itu yang dibawa ke mesin ADM, kemudian di sana ada alat pindainya, maka barcode-nya dipindai, maka akan keluar nanti dokumen yang dia mohon. Jadi termasuk KTP. Jadi kalau dia mohon KTP lewat Sitepak, saat ini kan pilihannya cuma dua. Pilihan diambil sendiri di dinas, pilihan diantar lewat pos. Nanti adalah satu lagi pilihan cetak mandiri di ADM. Nah, kalau dia pilihan cetak mandiri di ADM, maka akan diberikan notifikasi tadi barcode dan lain sebagainya melalui email. Nanti itu dibawa ke mesin ADM, ya tinggal dibuka barcode-nya, tinggal dipindai, keluar nanti KTP-nya. 2 menit keluar KTP-nya. Dipermudah sekali ya, luar biasa. Selain ada layanan online, terus juga ada ADM ini nantinya. Nah, apa untuk ADM, mesin ADM ini nanti akan ditempatkan di mana? Sudah dipasang di MPP Lotte Mart. MPP Lotte Mart? Ya, kalau di kantor kan buat apa ada ADM, karena kita punya printer. Mau cetak KTP tinggal cetak situ. Kalau mau cetak KK tinggal print, mau cetak akte tinggal print. Maka kita simpen di Lotte Mart. Kenapa? Karena di situ kan jalur jalan negara. Jadi masyarakat yang butuh banyak angkot lah di sana. Kalau di sini kan susah angkotnya. Lagian kalau di sini mah nggak usah pakai ADM, printer semua ada. Kalau di sana satu mesin itu bisa nyetak KK, bisa nyetak KIA, bisa nyetak KTP. Semua satu hari bisa cetak berapa, Pak? Nah, kita belum pernah coba karena belum aktif juga. Tapi yang jelas kan juga masyarakat tidak akan terlalu banyak juga yang minta itu. Nah, untuk mesin ADM ini sendiri nantinya akan cuma ada satu atau bisa? Nah, kita lihat perkembangannya, tingkat kebutuhan masyarakat seperti apa. Kalau memang nanti dipandang masyarakat perlu, ya kita akan ada pengadaan. Tapi kalau yang ini ya kita mendapat hibah dari Kemendagri. Ada 10 daerah waktu itu yang mendapat termasuk kita. Nggak semua dapat ya Pak? Belum, tidak semua. Tidak Jawa Barat juga tidak semua. Nah, kita Kota Bekasi juga dapat 1 kemarin. Kota Bekasi juga dapat. Nah, alasan Kemendagri sendiri kenapa hanya memberikan 10? Nah, kemarin kalau nggak salah dikaitkan dengan capaian-capaian yang sudah kita raih juga. Gitu. Karena pencapaian Kabupaten Bekasi sudah lumayan ya Pak. Termasuk dari perekaman EKTP tadi sudah mencapai 98%. Pak,
Ini kan untuk masyarakat kita kan lagi terkena musibah nih, banjir, beberapa daerah kan terkena banjir nih Pak. Nah untuk masyarakat yang terdampak banjir sendiri, kalau misalkan mau ngurus administrasi pencatatan sipil, gimana nih Pak? Jadi terkait dengan banjir, kami sudah bergerak juga. Jadi kemarin saya sudah bersurat kepada seluruh camat di Kabupaten Bekasi untuk melakukan langkah-langkah persiapan, melakukan sosialisasi. Jadi bagi masyarakat yang terdampak banjir, nanti untuk pengurusan dokumen penggantinya itu tidak sesulit yang lain, karena ini musibah. Betul. Jadi kalau dia hanyut banjir, kakaknya hilang, akta kelahirannya hilang, itu tidak perlu bikin laporan kehilangan ke polisian. Ya cukup nanti kan kita dari petugas kecamatan akan tahu wilayah mana yang banjir, ya nanti dia tinggal menginventarisir siapa yang dokumennya hilang, maka kita layani. Bahkan kami pun nanti akan melakukan jemput bola, tapi tidak saat ini. Kenapa tidak saat ini? Ya karena sekarang kalau kita datang ke lokasi banjir, lawang lokasinya saja masih banyak air, mobil keliling kita nggak bisa masuk, dan masyarakat bukan butuh KTP, bukan butuh akte kelahiran sekarang. Jadi yang dibutuhkan sekarang ini adalah logistik, makanan, kemudian juga pakaian, selimut, dan lain sebagainya. Jadi nanti setelah banjirnya surut, pasca banjir, barulah kita turun ke sana, kita data, dan penduduk juga mungkin saat ini nggak tahu. Kalau dia rumahnya banjir misalnya 1 meter, dia keluar, kan dia nggak tahu KTP-nya masih ada apa enggak, gitu kan, kakaknya masih ada apa enggak. Nanti setelah banjirnya surut, dia pulang, dia beres-beres, oh ternyata kakaknya rusak, ternyata akte kelahirannya hilang terbawa air. Nah baru kita akan melayani dan kita akan datang ke titik-titik yang terutama korban banjirnya padat penduduk. Nanti kita akan datang seperti tahun lalu. Kita sudah lakukan tahun lalu, kita keliling ke kecamatan-kecamatan, mobil keliling kami untuk memberikan layanan penggantian dokumen secara cepat dan lebih mudah dari yang lain. Persyaratannya kita permudah karena nanti kan RT RW-nya memberikan keterangan, oh ini memang korban banjir. Ya kita masa tidak percaya sama RT RW, langsung kita terbitkan. Dan database-nya kan sebetulnya ada semua. Gitu di kita. Nah, jadi jauh dipermudah, lebih dipermudah lagi tentunya untuk yang warga Kabupaten Bekasi yang terdampak banjir. Jangan khawatir, nanti pasca banjir, Disduk Capil akan turun ke beberapa titik yang terkena dampak banjir. Sahabat Ibu Mukti, waktunya sebenarnya pengen lama-lama nih Pak, sama Pak bahas Disduk Capil, masih banyak yang ingin dibahas, tapi nanti kita harus jadwalin lagi untuk bisa ngobrol-ngobrol lagi terkait Disduk Capil ya Pak. Bapak, terakhir ada yang mau disampaikan untuk warga Kabupaten Bekasi? Ya, terima kasih kepada rekan-rekan di Radio Wibawa Mukti. Alhamdulillah saya bisa reuni di sini, dan khusus pada seluruh sahabat Wibawa Mukti, ya mungkin himbauan saya untuk mengurus dokumen Adminduk. Jadi Adminduk ini penting sekarang, dokumen Adminduk, karena seluruh kegiatan sekarang pemerintahan, kemudian juga pembangunan, kemudian penyusunan perencanaan-perencanaan, bahkan untuk antisipasi tindak kriminal sekalipun, semua sangat memerlukan data dokumen kependudukan. Jadi kami himbau bagi yang belum memiliki, silakan untuk membuat dokumen Adminduk dan jangan melalui orang lain. Nah itu. Jadi saya masih mendengar katanya ada yang mengurus Adminduk bayar dan lain sebagainya. Itu mungkin karena dia ngurusnya melalui orang lain, minta tolong orang lain. Jadi semua layanan Adminduk gratis, tidak bayar, dan kami sudah memberikan banyak kemudahan melalui layanan online, melalui layanan WhatsApp. Dan mungkin sementara ini untuk layanan tatap muka sementara kita tutup karena menghindari adanya penularan COVID. Karena terus terang dinas kami menjadi dinas yang terbanyak terpapar COVID, dan saya juga punya tanggung jawab untuk melindungi staf saya dari bertambahnya yang terpapar COVID. Itu saja. Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Titip salam buat karyawan-karyawan yang ada di Disduk Capil. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Bapak juga harus sehat-sehat ya Pak ya. Amin, insya Allah. Amin. Nanti kita ketemu lagi di program Apa Kabar Bekasi bersama dengan Bapak Hudaya di lain kesempatan, dan juga narasumber-narasumber yang lainnya. Sahabat Ibu Mukti, kami selalu mengingatkan jangan lupa terapkan terus protokol kesehatan ya, memakai masker, menjaga jarak, terus menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan, dan juga mengurangi mobilitas serta tidak berkerumun ya Pak ya. Betul. Sahabat Ibu Mukti, terima kasih atas waktunya hari ini. Nanti kita akan kembali lagi bersama saya Beni Nugraha di program Apa Kabar Bekasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.